Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan kembali pada pembahasan sebelum kurban, yaitu tentang seputar masalah imam dalam salat. Kita sudah menyelangi pembahasan beberapa pertemuan seputar masalah kurban dan Idul Adha. Baik, yang terakhir yang kita bahas yaitu orang-orang dan perkara-perkara yang makruh, orang-orang yang makruh menjadi imam dan perkara-perkara yang makruh yang terjadi pada imam. Belum selesai pembahasan kita tentang itu. Kita sudah bahas beberapa golongan orang yang makruh menjadi imam, artinya jangan dijadikan imam, sebaiknya jangan dipilih dan jangan dijadikan sebagai imam. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu al-fasiq al-alim. Makruh hukumnya menjadi imam orang yang fasik walaupun alim, orang yang fasik walaupun alim, ya. Dan ini disebutkan dan ditegaskan dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, li'adami ihtimamihi bid-din, walaupun dia alim tapi dia meremehkan urusan agama. Jadi maksud alim di sini, alim mengetahui tentang agama tetapi tidak melaksanakannya. Bahasa Arab pintar, pintar baca kitab, tapi amalan tidak sesuai dengan ilmu. Sebenarnya tidak layak disebut alim kalau antara ilmu dan amal tidak bersatu. Hana layak dakun tirara urang alim, ya, kalau antara ilmunya dengan amalnya tidak cocok. Jadi ulama itu adalah orang yang antara ilmu dan amal sejalan, yang baru kena ulama, baru kena orang alim. Kita hari ini sudah mempersempit makna alim. Kita fikir dengan hanya bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab Arab, kita fikir sudah alim. Belum kalau dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Itu yang sudah kita bahas. Kita sekedar mengulang saja bahawa tidak baik menjadi imam, makruh orang yang alim tapi fasik. Fasik suka melakukan dosa besar
suka melakukan dosa kecil dan pernah melakukan dosa besar dan tidak bertaubat. Ya. Kemudian orang yang kedua yang sudah kita bahas yaitu al-mubtadi' alladhi la yakfur bi bid'atihi, yaitu orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah walaupun tidak kafir dengan perkara bid'ahnya. Di sini dicontohkan, ini sekadar pengingat ulang, dicontohkan seperti golongan orang-orang Syiah, kamashi Syiah 'ala ar-rijlain wa inkaruhum al-mashu 'ala al-khuffain. Jadi bid'ah itu sebenarnya melakukan amalan yang menyelisihi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti orang Syiah ketika menyapu kaki dalam wuduk, mereka tidak mencuci kedua mata kaki. Jadi orang Syiah itu ketika berwuduk mereka hanya menyapu, mengambil air, menempelkan di tangan, lalu disapu kaki dari ujung kuku ke sampai di antara dua mata kaki, tapi tidak terkena mata kaki. Nah, begitu cara Syiah berwuduk, dan itu jelas-jelas menyelisihi suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh berwuduk mencuci, bukan menyapu. Jadi beda antara mencuci dan menyapu. Al-ghaslu dengan al-mashu berbeda. Kalau al-ghaslu mengambil air, lalu air itu membasahi tempat anggota wuduk. Kalau mas'u mengusap bekasan air yang ada di tangan. Kaki disuruh cuci, bukan disuruh usap. Ia berkenang Orang Syiah tidak melakukan itu. Itu disebut ahlul bid'ah, menyelisihi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inkaruhum al-mashu 'ala al-khuffain, mereka juga tidak membenarkan tentang adanya syariat menyapu dua sepatu. Jadi di kalangan Syiah ni mereka tidak mau membenarkan bahawa ada kebolehan dalam syariat untuk menyapu dua sepatu ketika musafir. Jadi enggak perlu buka sepatu, wuduknya dengan mengusap sepatu. Nanti ada syarat-syaratnya itu. Orang Syiah berpendapat enggak ada itu. Fikih tentang menyapu sepatu itu enggak ada. Nah, ini disebut juga bid'ah. Jadi melakukan yang bukan amalan Nabi, melakukan yang tidak disuruh Nabi, dan mengingkari yang disuruh Nabi. Ini contoh di sini disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu yang dimaksud. Selama ini kita sering dengar kalimat bid'ah, bahkan viral, bacut-bacut kada dengar bid'ah. Itu bid'ah yang dikeluarkan hari ini tidak semuanya benar, Pak. Bid'ah yang kita dengarkan hari ini itu tidak semuanya benar, karena versi bid'ah orang yang mengeluarkan kalimat itu hari ini itu versi kelompok itu. Jadi kalau tidak melakukan amalan seperti keyakinan mereka, maka disebut bid'ah. Padahal ke dalam mazhab Syafi'i sendiri, itu dalam kitab-kitab Syafi'i dan Syafi'iyah, itu bid'ah memang dibagi dua, memang dibagi dua bid'ah itu, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Memang dibagi dua. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak betul, mana ada bid'ah dibagi dua? Memang dibagi dua dalam mazhab Syafi'i. Jadi enggak semua bid'ah itu buruk. Ada bid'ah hasanah, iaitu melakukan amalan yang tidak mencontohi Nabi tapi tidak melawan syariat. Contoh dari masa sahabat sudah ada. Apa dia? Mengumpulkan Quran, mengumpulkan Al-Quran. Yang bid'ah kan? Nabi enggak pernah menyuruh mengumpulkan Quran.
Nabi tidak pernah menyuruh untuk menyatukan Quran, membukukannya sampai membukukan, enggak pernah suruh. Sehingga ketika wafat Nabi dan ketika terjadi perang Yamamah, banyak orang-orang hafal Quran meninggal dunia, ya, syahid di medan perang. Lalu Umar khawatir, ni kalau semua yang menghafal Quran meninggal, bagaimana ini meneruskan Quran ke generasi berikutnya? Akhirnya Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, kita kumpulkan serpihan-serpihan tulisan-tulisan di tulang, ya, pada batu, pada pelepah kurma, kita kumpulkan semua, kita jadikan satu, kita susun semuanya. Abu Bakar menolak. Kata Abu Bakar, ini enggak pernah disuruh sama Nabi. Umar merayu. Kata Umar, kalau ini tidak kita lakukan, hancur umat setelah kita nanti. Nah, disitulah Umar yang mengeluarkan kalimat, fa inna hadhihi, ini adalah amalan sebaik-baiknya bid'ah. Ini memang bid'ah, tapi inilah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi dari masa sahabat sudah ada perbuatan itu. Jadi ini harus disikapi dengan bijaksana, bahawa bid'ah dari segi bahasa itu kan menemukan sesuatu yang baru. Itu bada'a, ya, badi'ah itu menemukan sesuatu yang baru. Tidak semua yang baru itu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mau jujur, Pak. Kalau kita misal sering mengatakan kalimat bid'ah untuk amalan orang lain, ini yang mengatakannya pun banyak melakukan bid'ah. Contoh, ini kalau saya pancing satu saja, yang pakai celana cingkrang di atas mata kaki, cuba tunjukkan dalil bahawa Rasulullah pernah pakai celana seperti itu. Cuba tunjukkan dalil bahawa Rasulullah pernah pakai celana cingkrang. Cari dalil bahawa Rasulullah pernah pakai celana seperti itu. Sampai kiamat enggak akan ketemu. Itu bid'ah juga itu. Memakai pakaian baru, gaya baru, cuma di atas mata kakinya itu memang berdasarkan dalil umum kalau di atas mata kaki. Tapi yang model celana, cuba cari dalil bahawa Rasulullah pernah pakai celana gombrong seperti itu. Pana dalil. Hana dalil bid'ah sihnya, pekan nyanjut, pekan amalan lain hanjut. Mana dalil Rasulullah pernah pakai kain sarung dalam solatnya? Nah, ada. Ini kan kita melakukan kebiasaan orang-orang India ini, Bangladesh, Bangla, Sri Lanka. Karena kita kan dulu orang India yang masuk kita, maka wajah kita kan mirip India. Banyak ni mirip-mirip India. Ini kebiasaan, ini adat, uruf yang uruf itu dibagi dua kan, ada uruf sahih, ada uruf fasid. Banyak kita melakukan bid'ah. Kalau mau jujur, seandainya semua bid'ah itu dalalah, kita banyak juga melakukan dalalah. Itu masjid-masjid yang hari ini memproklamirkan semua amalan orang bid'ah juga melakukan tausiah setiap sebelum tarawih. Setiap sebelum tarawih kan ada tausiah. Kalau saya mau bertanya, coba sebutkan dalil bahawa Rasulullah selalu melakukan tausiah sebelum tarawih. Mana ada dalilnya itu? Berarti itu menyelisihi amalan Nabi. Pada natom Nabi kepegat mayang tarawih, na tausiah hilai baru tarawih. Tapi ternyata masjid-masjid yang mengatakan bid'ah melakukan juga. Sebelum tarawih ceramah dulu 15 menit. Semua masjid malah hari ini. Mandu masjid bid'ah orang yang menyonya tak kennya bid'ah. Makanya berlapang dadalah ketika melihat bahawa ada yang kadang-kadang tidak disuruh langsung oleh Nabi, atau Nabi diam terhadap satu masalah tapi itu tidak menyelisihi syariat. Ya. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang disepakati oleh kaum muslimin bahawa itu hasan, bahawa itu baik, maka di sisi Allah pun baik. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang jangan jadi imam, makruh jadi imam adalah imam ahlul bid'ah yang melakukan sesuatu melawan syariat.
Jadi betul-betul prakteknya melawan syariat yang hana gayu oleh Nabi kepuput. Dan ini memang orang Syiah ahlul bid'ah, banyak sekali amalan yang Nabi enggak suruh, termasuk mereka meyakini tanah Karbala adalah tanah yang paling suci, sehingga mereka sujud itu di atas tanah Karbala yang sudah dibulatkan jadi koin, bulat koin. Mereka sujud ke atas itu mana ada ajarannya yang begitu. Tapi ya begitulah keadaan. Baik, jadi ahlul bid'ah jangan jadikan sebagai imam, makruh, tidak baik. Ya. Yang ketiga, al-a'ma, makruh jadi imam orang buta di sisi mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali selain mazhab Syafi'i. Jadi di sisi selain mazhab Syafi'i mengatakan makruh menjadi imam orang buta. Kenapa? Li'annahu la yatawaqqa an-najasah. Karena orang buta tidak bisa memilah najis. Kena najis, ketika terkena najis dia tidak tahu ada najis. Orang buta jadi imam, di bajunya tai cicak, dia tak tahu ada tai cicak. Ya. Itu di sisi jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya, dibolehkan wa ajaza Syafi'iyah imamatahu biduni karahah. Dibolehkan dalam mazhab Syafi'i orang buta menjadi imam, fahuwa kal basir, dia itu sama seperti orang yang tidak buta, izil a'ma akhsha, bahkan orang buta lebih khusyuk. Orang buta itu salatnya lebih khusyuk kata mazhab Syafi'i. Yang penting ya, fahuwa kal basir yatajannab an-najasah. Jadi yang penting ada yang menjaga dirinya dari najis. Jadi masalah dia enggak bisa melihat najis, kan ada orang yang tidak buta yang melihat dia. Artinya begitu dia ada tai cecak jatuh di bajunya, makmumnya bisa melihat lalu mengingatkan. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan tidak mengapa orang buta menjadi imam. Ya. Mazhab yang lain bukan haram, tapi makruh, tidak baik orang buta jadi imam. Namun kalau kita lihat memang ya, di masa Nabi sudah pernah terjadi. Jadi mazhab Syafi'i mengambil dalil begini dari hadis riwayat Anas bin Malik, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu Ummi Maktum. Rasulullah pernah menyuruh ibnu Ummi Maktum ya ummun nas untuk menjadi imam bagi golongan, bagi kaumnya, wa huwa a'ma, dan ibnu Ummi Maktum itu adalah orang buta. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i. Jadi di masa Rasul orang buta pernah jadi imam, itu dalil mazhab Syafi'i. Ya. Dan itu malah Nabi yang menyuruh untuk menjadi imam. Baik. Jadi kalau kesimpulannya, kalau masalah orang buta, kalau orang buta itu ada yang menuntun, menjaga pakaiannya terjaga, tidak masalah menjadi imam. Bahkan orang buta lebih khusyuk kata mazhab Syafi'i. Tapi buta yang khusyuk itu biasanya buta yang dari kecil, Bang. Kalau buta yang sudah capek dengan maksiat lalu kecelakaan di umur 50 ya, dah capek matanya bermaksiat, itu enggak bisa khusyuk, terbayang memori awal, terbayang maksiat awal. Yang dari kecil tu biasanya lebih khusyuk ya. Di Mesir, di daerah Gaza, daerah Giza, di pinggiran Mesir, daerah Giza, tempat adanya piramid itu, ada anak-anak, mungkin sekarang sudah remaja, dia buta, dari kecilnya buta, dan setiap hari ada seorang guru yang didatangkan kepadanya untuk menghafalkan 3 ayat. Didatangkan guru ini
oleh orang tuanya untuk menghafalkan 3 ayat. Dan dia sudah hampir menyelesaikan 30 juz, buta dari kecil. Jadi ketika diwawancarai oleh salah satu TV yang Arab Saudi, jadi ketika diwawancarai ditanya, apakah kamu masih berharap untuk bisa melihat? Apa jawabannya? Tidak. Aku malah berharap aku tetap buta sampai meninggal, karena aku tidak bermaksiat dengan mataku, dan aku akan melihat nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawaban anak mukmin kan. Jadi orang buta ni kalau bagus agamanya, lebih hebat mereka. Makanya banyak orang-orang yang alim, yang dididik orang tuanya walaupun buta, tapi banyak yang menjadi orang alim, banyak yang menjadi ulama, tapi didikan orang tuanya yang dahsyat. Baik. Yang keempat, yang makruh jadi imam, ayya umma qauman wa hum lahu karihun. Jangan dijadikan imam atau makruh menjadi imam orang yang dibenci oleh kaumnya. Kalau menurut mazhab Hanafi, wal karahah tahrimiyah indal Hanafiyah. Makruhnya ni makan makruh tahrim. Jadi mazhab Hanafi membagi makruh menjadi 2, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih, makruhnya ringan. Makruh tahrim, makruh mendekati haram. Menurut mazhab Hanafi, orang yang dibenci oleh kaumnya itu makruhnya makruh mendekati haram. Apa yang dimaksud dengan dibenci oleh kaumnya? Rasulullah mengatakan, la yaqbalullah salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Allah tidak akan menerima salat, yaitu salatnya orang-orang yang dipimpin oleh orang yang dibenci oleh kaumnya. Tidak diterima salat oleh Allah ketika dipimpin oleh orang yang dibenci oleh kaumnya. Maksud dibenci di sini adalah dibenci dalam urusan agama. Dibenci dalam urusan agama. Kita kenal imam itu, sulagak, suaranya bagus, tapi ahli maksiat. Tapi di luar ahli maksiat, suka pakai celana pendek, main bola celana pendek, main poli celana pendek, duduk depan rumah celana pendek, tapi datang je ke imam. Atau dia punya maksiat lain, suka korupsi, buat proposal anak yatim padahal enggak ada anak yatim yang dia pelihara, pembohong, tapi jadi imam. Ini dibenci oleh kaumnya gara-gara ini, urusan agama. Itu jangan jadikan imam. Jangan jadikan imam. Tapi kalau benci pribadi enggak termasuk dalam urusan ini. Benci pribadi. Jadi nak masalah roje hotel ubu-ubu kan. Berantam waktu SD, benci sampai orangnya banyak hanai damang. Jadi bukan karena urusan pribadi, tapi urusan agama. Dan satu komplek tahu dia ini bermasalah orangnya, itu segera pecat jadi imam, Pak. Baik perteriman. Enggak akan diterima solat oleh Allah kalau solat kita dipimpin oleh orang yang model begitu. Ini skopnya mulai dari kecil sampai besar. Kedatangan presiden. Presidennya memang tukang menyengsarakan rakyat. Partainya saja partai penyengsara rakyat. Ini contoh saja. Baik dah sebut nan partai kanana kamera. Menyohana kamera do hambum. Memang begitu. Benci ke agama, benci ke ulama. Anak buahnya semuanya para munafik. Terutama menteri agama munafik. Ini datang dia, kita suruh jadi imam, jangan. Kita tahu dia dibenci oleh kaumnya. Cukup dengan pertalid saja dia sudah dibenci. Cukup dengan urusan pertalid saja sudah dibenci sama kaumnya. Jadi jangan jadikan imam orang yang dibenci karena urusan agamanya. Baik, yang kelima,
Sedikit lagi, setelah itu baru kita bertanya jawab. Dang-dang tapreh bu teruk nabur ya. Nabur ya. Sambil-sambil kita tunggu Pak Golam teruk. Ya. Saya belum lihat tanda-tanda pergerakan di luar, jadi belum sampai, sedikit lagi. Kemudian yang kelima, orang yang tidak layak jadi imam, yukrahu tatwilus salah 'alal qaum tatwilan zaidan 'ala qadri sunnah fi qira'atin wa azkar. Makruh jadi imam orang yang suka memanjangkan bacaan yang bukan pada tempatnya. Jadi ini imam ni tidak faham fikih berjamaah. Dalam jamaah itu ada tempat-tempat disuruh panjangkan bacaan. Salat subuh yang suruh panjang. Bukan hanya Jumaat Pak. Setiap subuh itu bacaannya disuruh panjang. Ukuran panjang, ya ukuran-ukuran satu-satu surat, satu-satu halaman, satu halaman surat seperti yang dibaca oleh imam kita tadi, itu okey. Bahkan satu surat pun, rakaat pertama satu surat amma yatasaalun, itu masih dibolehkan. Itu ukuran subuh. Subuh itu memang disuruh panjang. Untuk apa? Kalau kita baca kitab, supaya sadar kepala ni, jadi otak ni kan hilang bekasan-bekasan tidur hilang. Jadi pun memang mengantuk, tapi lama-lama hilang. Itu fadilah salat subuh. Salat yang lain yang disuruh panjang adalah salat isya. Tapi panjang isya di bawah ukuran subuh. Ukurannya sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu Nabi yang langsung yang mengatakannya ketika menegur Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal pernah menjadi imam di kampungnya. Rakaat pertama solat isya ni yang dia pimpin solat isya. Rakaat pertama dia baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua dia mau sambung ke surah Ali Imran. Satu orang mundur dari sahabat, mundur lalu salat sendiri, dia farak salatnya. Lalu setelah orang ini memfarak salat, ada laporan kepada Muaz. Muaz, tadi ada jamaah yang mundur, tidak tahan, terlalu panjang salat isya, bukan salat tarawih, salat isya. Lalu Muaz mengatakan dia itu munafik. Fa innahu munafiq. Itu munafik itu yang keluar tadi. Terdengar sama orang yang keluar tadi ni, yang farak. Dilapor ke Rasulullah bahawa Muaz mengatakannya munafik. Ini bunyi hadis Pak, lumayan panjang tu hadisnya. Dipanggil Muaz oleh Rasulullah. Padahal Muaz ini termasuk sahabat terbaik yang dikirimkan ke Yaman pertama, Muaz. Yang bisa yang menjadi sahabat penyebar agama setelah Ali bin Abi Talib. Jadi kalau dulu pernah dikirim Ali, orang Yaman tu menjadi Islam itu banyak masuk Islam dari Ali bin Abi Talib. Dudo baru kirim Muaz, tapi yang menyebarkan paling banyak itu Muaz. Muaz dipanggil oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, "Aturidu an takuna fattanan?" Apakah engkau ingin menebarkan fitnah di kalangan umat? Marah Rasulullah kepada Muaz gara-gara dia baca panjang ayat. Jadi bukan orang yang memfarak itu yang ditegur Nabi, Muaz yang ditegur Nabi. Disitulah Nabi mengatakan, kalau salat isya bacaannya ukurannya hal ataka hadisul ghasyiyah atau ukurannya sabbihisma rabbikal a'la. Jadi panjang, tapi panjangnya ubinan. Sedangkan yang lain tu suruh pendek. Yang paling pendek itu maghrib. Maghrib suruh pendek, jangan coba-coba baca panjang-panjang maghrib. Jadi baik dah preman raw waktu maghrib. Walaupun kita hafal 30 juz, jangan buat reman waktu maghrib. Maghrib itu ukurannya ukuran juz 30 bawah itu semua. Ukuran-ukuran lahakumut takasur itu ukurannya. Sedangkan duhur juga pendek, boleh panjang ya, sedikit-sedikit saja. Asar juga pendek, ya, tidak dipanjangkan. Walaupun lebih panjang daripada maghrib. Jadi imam ini harus faham fikih dalam solat. Jangan sampai dimarahi oleh Rasulullah nanti. Nah, jadi oleh kerana itu, kalau imamnya enggak sadar-sadar juga, maka imam ini tidak layak jadi imam. Hana sadar ke maghrib ke baca sampai menjelang waktu isya baru selesai solat kita. Mungkin ingin dikenal bahawa dia hafiz segala macam. Ini tidak layak jadi imam karena mengganggu kenyamanan hati makmum.
Ya, kenyamanan hati makmum itu menjadi ukuran. Berikutnya, di sini dibuat catatan, wastasna Syafi'iyah wal Hanabilah, dikecualikan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali halatul ridha bitatwil min jama'atin mahsurin fa innahu tustahabbul italah, baru boleh baca panjang-panjang kalau diridai oleh makmum yang mahsurin. Mahsurin itu kelompok tertentu. Misal di pesantren tahfidz sudah sama-sama mengerti, ini makmumnya juga hafiz, imamnya juga hafiz, sama-sama mengerti, panjang-panjang isya itu sampai panjang kali, itu baru dibolehkan. Tapi model masjid katanya Pak, jangan, karena kita di sini orang lelah semua nih, orang capek semua, ada yang capek dengan mengajar, ada yang capek dengan kredit, ada yang capek, capek-capek mendung. Jadi jangan panjang-panjang, apalagi yang datang banyak dari luar. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Kalau engkau menjadi imam untuk satu kaum, ringankanlah. Kenapa? Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Karena di antara kalian ada yang lemah, ada orang tua, ada yang sakit, ada yang kebelet, gepreh himum habis mengetuk dalam salah ya. Jadi harus lihat-lihat, ada di antara kita orang yang sudah tua, enggak sanggup lama-lama. Nanti ada juga yang berpesan kepada imam yang trip tahap. Ada juga yang model begitu. Tapi ini makmum ini tidak beradab kalau memesan imam. Makmum yang sering pesan-pesan ke imamnya baik trip tak ya. Allahu Akbar. Itu tidak beradab. Enggak boleh juga memesan kepada imam. Satu lagi, nanti kita sambung minggu depan Pak. Satu lagi, berikutnya intidhar ad-dakhil, amalan makruh yang bersangkutan dengan imam menurut jumhur selain Syafi'i. Jadi disebut jumhur itu enggak selalu mesti masuk Syafi'i di dalamnya. Jadi jumhur itu mayoritas dari 4 mazhab. Kalau 3 berpendapat sama, 1 berbeza, maka yang 3 ini disebut jumhur. Kadang-kadang Syafi'i ada yang tidak sama dengan jumhur. Menurut jumhur ulama selain Syafi'i, makruh yukrahu lil imam intidhar ad-dakhil lianna intidharahu tasyrikun fil ibadah. Makruh hukumnya imam menunggu orang yang masuk untuk menjadi makmum, karena itu termasuk tasyrik fil ibadah. Jadi termasuk syirik dalam ibadah. Syirik itu ada keinginan lain selain daripada beribadah kepada Allah. Jadi yang dimaksud di sini begini, imam itu sengaja melambatkan solatnya untuk menunggu makmum, makruh dalam pandangan jumhur. Jadi imam sengaja tunggu, bacaannya sengaja lama, gepelambat, untuk nunggu makmum, agar makmum satu-satu masuk. Dia sudah mulai solat, ini makruh. Karena itu berarti sudah bersyarikat atau syirik dalam ibadah. Berarti ada keinginan lain selain menyembah Allah, ada keinginan lain, iaitu menghormati orang yang masuk, memuliakan orang yang datang. Ini dilarang dalam pandangan jumhur ibadah, karya sama seperti syirik pada riya. Walladzina ma'al imam a'zamu hurmatan minad dakhil. Padahal orang yang sudah bersama imam, makmum yang sudah duluan hadir, itu lebih terhormat daripada orang yang masbuk. Jadi enggak perlu hormati orang masbuk. Ini menurut jumhur ulama. Semayang aju dengan orang yang sudah ada, enggak usah pun lama kali sujud, lama kali rukuk. Untuk apa diperlama rukuk? Misal, rupanya supaya yang masbuk bisa rukuk, dapat rakaat. Kalau ada terbersit seperti ini, dalam pandangan jumhur makruh amalan itu dilakukan oleh imam. Namun berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i.
Wa qala Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, ya, yustahabbu 'ala al-mazhab lil imam wal munfarid intidhar ad-dakhil li mahalli as-salat murid al-iqtida' bihi fi ar-ruku' ghaira sani min salatil kusuf. Jadi dibolehkan, bahkan sunnah, yustahabbu, ya, di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan bagi imam untuk menunggu orang yang masuk, ya, murid dan al-iqtida, yang menginginkan berjamaah. Jadi orang itu ngejar jamaah, kita disuruh tunggu agar dia dapat rakaat fir ruku', maka disuruh perlama ruku'. Ternyata dalam mazhab Syafi'i boleh, ya. Begitu juga wa fit tasyahud al-akhir min salatin tusyra' fiha al-jamaah, boleh memperlambat tasyahud akhir agar orang yang masbuk getemeng jamaah sempat dia duduk bersama sebelum salam. Karena ukuran dapat jamaah selama masih dapat salam, ya, selama masih dapat salam itu dapat pahala jamaah, ya. Kalau itu terjadi sekali-sekali karena uzur masbuk. Tapi kalau terjadi 5 waktu terus-terusan sampai 2 tahun, ya nak betul kan, selalu datang waktu imam salam. Jadi dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, bahkan disunnahkan bisyartin alla yatul al-intidhar, dengan syarat menunggunya jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama. Wala yumayyizu baina ad-dakhilin li sadaqatin aw syarafin aw siyadah wa nahwi zalik. Juga syaratnya jangan membedakan, ya, tidak dibedakan orang yang ditunggu apakah orang-orang yang terpandang, ya, orang terpandang, ya, pejabat, ya, orang-orang yang punya kedudukan, tidak boleh membedakan itu. Jadi dang-dang menteri teruk kita lambatkan rukuk agar menteri tersebut dapat itu enggak boleh. Jadi yang maksud menunggu agar orang dapat rukuk, tapi tidak boleh dibedakan. Jadi untuk rakyat jelata enggak ditunggu. Untuk pejabat datang, bupati datang, wali kota datang, gubernur datang, kita tunggu, kita panjangkan rukuk. Padahal gubernur itu mungkin dia enggak pernah solat kecuali di tempat kita. Itu enggak boleh dibedakan begitu. Nah, jadi ini semua terjadi perbedaan pandangan, ya, masuk dalam kategori khilafiyah. Dan itu semua berangkat dari dalil. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan boleh? Waqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutilu rak'ah al-ula hatta la yasma' waqa'a qadam. Pernah ada riwayat, kata mazhab Syafi'i, ada riwayat Nabi pernah memanjangkan rakaat pertama, dipanjangkan rakaat pertama sampai tidak terdengar lagi tapak kaki yang masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi berbeda pandangan berdasarkan dalil. Baik, itu yang bisa kita bahas pada subuh hari ini. InsyaAllah kita sambung di pertemuan 2 minggu yang akan datang, karena Sabtu ke saya tidak ada di tempat. Pilot entak sinyak ke di Hubanda, jadi enggak ada di tempat. Jadi kita sambung 2 minggu yang akan datang, ya, tentang perkara-perkara penting seputar solat kita. Baik, ada waktu sekitar 10 menit sambil kita menunggu waktu solat pelengkap paket subuh. Ya, silakan duluan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salat zuhur asar berjamaah itu bacaan-bacaannya disir oleh imam. Sementara hari Jumat waktunya kan siang juga Ustaz, itu dijahar. Yang berikutnya durasi wasiat khatib pada salat Jumat itu berapa lama waktunya? Terkadang ada yang sampai setengah jam. Sehingga makna salat Jumat itu 2 rakaat itu potongan dari 2 rakaat salat zuhur. Seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama,
hari-hari biasa selain Jumaat, Zuhur dan Asar disir. Kenapa hari Jumaat dijaharkan? Jadi ini kalau kita buka lembaran-lembaran kitab, ada hikmah kenapa Zuhur dan Asar disir. Ya, disebutkan oleh para ulama, karena di jam-jam itu orang masih fresh, orang masih sanggup berjaga-jaga. Jadi nggak perlu dikeraskan suara untuk membangunkan orang yang apa istilahnya, orang yang tertidur, orang yang capek. Tidak perlu dikeraskan suara. Zuhur dan Asar orang masih tegak berdiri tanpa harus dibesarkan suara. Makanya cukup dengan sir. Itu hikmah. Kalau kita mengikuti syariat, ya karena Nabi melakukan begitu kan, tapi hikmahnya begitu. Nah, kenapa subuh, maghrib, isya disuruh besarkan suara? Itu hikmahnya karena di situ kita berhadapan dengan orang yang subuh, dengan orang yang mengantuk. Kalau disir juga Pak, itu nanti imam salam sendiri itu, yang lain sudah tercampak semuanya. Nah, kalau sempat subuh disirkan, jadi berhadapan dengan orang mengantuk, disuruh besarkan. Lalu berhadapan maghrib dan isya berhadapan dengan orang lelah. Jadi orang lelah itu perlu dicas kembali ininya, maka disuruh besarkan suara. Itu hikmahnya. Ya. Nah, lalu kenapa hari Jumat khusus, padahal waktunya siang juga, kenapa dibesarkan? Karena itu hari berkumpul. Jadi mengingatkan nasihat melalui ayat, makanya disunnahkan hari Jumat itu membaca ayat-ayat mulai dari subuh, ya, As-Sajadah dengan Al-Insan. Lalu nanti waktu Jumat itu disunnahkan baca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Itu semua ayat-ayat itu Pak, ayat-ayat tentang kiamat, dahsyatnya kiamat dan pengingat untuk menjelang kiamat. Kenapa ayat itu yang disunnahkan Nabi? Karena kiamat terjadi pada hari Jumaat, pasti, lumpegah pasti. Karena Nabi langsung yang mengatakan kiamat pasti terjadi di hari Jumaat. Makanya seluruh binatang, seluruh lambatat kai batik, lambatatnya apa leh? Pokoknya saya cuma dengar aja lambatat kai batik. Udah, itu semuanya ketika maghrib Jumaat mereka semua istighfar, memohon kepada Allah. Nabi yang mengatakan dalam hadis, ya, mereka semua istighfar, berzikir kepada Allah, semua merasa takut Jumaat ini kiamat, takut Jumaat ini kiamat. Datang lagi Jumaat datang, yang akan datang, mereka juga berfikir Jumaat ini kiamat. Selalu begitu. Kita yang kurang sekali rasa takut ke Allah. Hari Jumaat duduk kedai kopi, hendak sampai maghrib belum? Kan berat tak, kurang ajar Pak. Ya. Jumaat ada yang enggak solat. Sempat terjadi kiamat hari itu enggak solat, hancur mampus semuanya di situ. Jadi di situ makanya disuruh besarkan suara hari Jumaat itu hari berkumpul, disuruh ingatkan, nasihatkan tentang terjadinya kiamat dalam melalui ayat-ayat tadi. Nah, itu hikmahnya. Kemudian pertanyaan kedua, durasi khutbah Jumaat. Memang enggak disebutkan dalam kitab manapun durasinya. Karena itu tergantung uruf, kebiasaan satu tempat. Kalau satu tempat menganggap itu lama, berarti lama. Nah, kalau kita ukuran kita, ya, durasi khutbah Jumaat itu yang selayaknya antara 15 sampai 20 menit saja. Seharusnya begitu. Jadi kalau sudah lebih di antara itu kebiasaan uruf kita, apalagi sampai 40 menit, itu sudah melewati batas. Dan itu menunjukkan tidak faqihnya orang yang khutbah. Langsung Nabi yang mengatakan tanda kefakihan seseorang adalah pendeknya khutbah. Tanda kefakihan seseorang, kata Rasulullah dalam hadis, adalah pendeknya khutbah dan panjangnya salat. Jadi menyokata khutbah sampai setengah jam lebih, itu orang itu walaupun pintar, faham, tapi tidak faqih, tidak bisa mengamalkan ilmu yang diminta oleh Nabi SAW. Maka paling guard itu 15 sampai 20 menit itu dah cukup itu. Karena orang salat Jumaat itu bukan perlu lama mendengarkan khutbah. Mereka menyambung lagi kegiatan dalam hidupnya, mencari rezeki macam-macam. Kan Allah kan sudah katakan kalau sudah selesai Jumaat, fantashiru, kembalilah engkau bertebaran. Jadi Jumaat itu sekedar
taat pada Allah di siang hari itu. Ini ada yang Masya Allah Pak, saya pernah kebetulan musafir, saya berhenti di masjid di Padang Tiji, masjid bulat itu Pak. Hari Jumaat, masjid Padang Tiji. Alih pekan pilung deng hinan ronyan, memang nasib saya hari itu. Ya. Khutbah Pak, isi khutbah 50 menit. Isi khutbah. Semua orang sudah lihat kanan kiri, mau lempar dengan batu hana batin. Semua orang sudah mencek, enggak faham tu khatib. Masih terus bicara masalah sampai terus bab Taurat dengan Injil kepegah. Dalam Injil begini, dalam Taurat begini. Orang enggak ada yang mau dengar lagi. Ini menunjukkan kebodohan orang yang khutbah. Walaupun pintar dalam urusan lain, tapi tidak faqih. Tidak faqih. Makanya orang kalau sudah mendengar khutbah 15 menit, 20 menit langsung tepat sasaran, itu lebih baik dapat yang dia bawa pulang dapat. Bahkan solat harus lebih panjang, selayaknya lebih panjang solat daripada khutbah. Itu selayaknya. Tapi banyak orang yang tidak mengamalkannya lagi. Padahal mulai kitab-kitab Syafi'i yang paling kecil itu mandum kepegahannya. Cuba buka kitab Fardhu Ain, kitab Jawa, ada tanya ubud-ubud ya, kitab Fardhu Ain itu ditulis masalah Jumaat. Jumaat itu khutbahnya pendek, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, jadi maksudnya pendek. Di situ disebutkan bahwa itu tanda kefakihan. Ya, begitu seharusnya. Ya. Baik. Cuma ini perlunya kepada para pengkhatib sebenarnya, bukan kepada para pendengar khutbah. Ya. Baik. Silakan ada lain. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang imam makruh kalau imamnya begini. Bagaimana dengan jamaahnya? Apakah amalan kita juga makruh dapatnya atau bagaimana? Satu, kemudian imam tadi istilahnya begini Ustaz, kalau tidak ada imam rawatib kan ada yang menunjuk, ada yang ditunjuk sebagai imam. Cuman kadang-kadang di kita ini di tempat-tempat lain lah, dia merasa dia sanggup, merasa dia bisa, kan itu. Ini antara bisa dan pantas Ustaz, kan itu. Menurut kita dia tidak pantas, tapi dia memang bisa. Itu banyak jemaah yang bisa, tapi pantasnya tidak ada itu. Nah, bagaimana cara menyikapinya kalau seandainya imam tadi dia langsung tidak ada basa-basi gitu. Habis itu dia ingin tampil beda, baca ayat panjang-panjang, habis salah lagi. Nah, ini banyak terjadi di tempat-tempat lain Ustaz. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak. Yang pertama, bagaimana nasib imam, nasib makmum? Nasib makmum yang diimami oleh imam yang makruh, gitu Pak ya? Apakah mendapatkan efek dari imam yang tidak pantas jadi imam ini? Tergantung Pak. Kalau kita sudah tahu dia ini pelaku maksiat, lalu kita jadikan imam juga, maka makmum ini mendapatkan efek, yaitu kehilangan kesempurnaan pahala jamaah. Jadi bahasa makruh itu bukan enggak sah maksudnya. Jadi bukan enggak sah salat kalau dipimpin imam makruh, sah selama seluruh syarat dan rukun dapat. Namun kalau makmumnya tahu ini orang bermasalah tapi dia rida, sama seperti kita rida pilih 2024 nanti orang yang hang lagi, kita ikut mendapatkan efek. Tapi kalau kita tidak tahu siapa dia, misal kita datang di satu masjid, kita nggak tahu siapa dia, maka tidak ada efek untuk solat kita. Jadi hanya ada efek bagi orang yang rida di atas kemakruhannya. Jadi nggak semua makmum sama dalam posisi itu. Makanya kalau kita kenal imam yang tidak baik akhlaknya, sebaiknya digeser, dan itu ditentukan oleh keputusan musyawarah BKM misal contohnya, atau 28. Jadi jangan pakai prinsip hana mo'oh hai menyota geser koknya kiban tu hana mo'oh tu ngampung hana mo'oh menoh hana. Jangan pakai itu dalam urusan imam Pak.
Begitu. Jadi enggak semua makmum dapat efeknya, tergantung makmum itu tahu enggak keadaan imam tadi. Kalau tahu tapi dia rida, maka dapat efek tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada imam yang bisa tapi tidak pantas, lalu mengajukan diri menjadi imam. Nanti Pak, dalam mazhab Syafi'i ada penegasan, beliau nambahkan penegasan salah satu imam yang makruh adalah imamatul mutaghallib alal imamah la yastahiqquha, iaitu orang yang pingin sekali jadi imam padahal tidak pantas jadi imam, maka orang itu pun termasuk orang yang makruh jadi imam. Mehdan, mungkin pinginlah dikenal, misal pernah dengar ilmu, tapi tidak pantas, maka posisi dia mehad itu enggak sesuai dengan ilmunya, maka dia termasuk imam yang dimakruhkan untuk menjadi imam. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ada jadual untuk menjadi imam. Kan saya sudah bilang bahwa kalau ada jadual, siapa imam utama, siapa cadangan, otomatis enggak berani nerobos orang-orang yang tidak berhak. Kalau enggak datang imam utama, berarti cadangan, kan? Misal duhur siapa, cadangannya siapa. Nah, dua-duanya tidak datang, maka ikuti yang sudah kita bahas Pak hari itu, siapa yang lebih bagus bacaannya, siapa yang lebih faham fikih salatnya, siapa yang lebih bagus memahami sunnahnya, siapa yang lebih bagus akhlaknya, sampai ke siapa yang lebih tua umurnya. Nah, itu kan itu kriteria-kriteria dalam memilih imam. Nah, jadi yang menerobos itu sebenarnya enggak boleh, kecuali sebaiknya dia ditunjuk oleh orang-orang yang meyakini dia layak. Contohnya sesama makmum kamu tunjuk-tunjuk, bapaknya mentang, bapak tu aja. Itu kalau sudah ditunjuk-tunjuk sama makmum berarti dipercaya oleh makmum. Dipercaya oleh makmum itu bahagian daripada diridai untuk menjadi supir. Jadi jangan asal terobos saja, Mak. Karena dalam urusan imam kita disuruh tolak menolak, beklung. Disuruh begitu, Pak. Dalam urusan makmum disuruh datang cepat-cepat, disuruh bersegera. Nah, baik, kira-kira begitu. Terakhir, masih ada satu lagi? Tidak ada ya? Pak Mur sudah tanda-tanda bergerak tangan? Tidak ada ya? Baik ronyo Pak. Rolain. Satu lagi terakhir. Ya, sudah waktunya. Cuma satu lagi boleh terakhir. Ustaz tadi Ustaz bilang hari Jumat itu Nabi bersabda itu tanda-tanda akan ada hari kiamat. Itu berlaku hanya untuk orang laki-laki. Nah, bagaimana dengan kaum ibu-ibu atau kaum perempuan? Apa yang mereka lakukan di rumah? Yang pertama. Yang kedua, sama-sama sholat Jumat pada hari Jumat itu sebagian masjid, terutama di daerah saya di kampung sana, itu kaum ibu-ibu ada juga ikut Jumatan dan sebagainya. Nah, setelah mereka Jumat, sehingga mereka melaksanakan salat subuh. Apakah itu bisa di tempat-tempat lain dilakukan seperti itu? Baik. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih banyak. Yang terakhir ini yaitu tentang apa amalan ibu-ibu di hari Jumat, karena hari Jumat hari datangnya kiamat. Itu hadis riwayat Bukhari, kalau saya enggak salah riwayat Bukhari Muslim, yang menyebutkan hari Jumat itu hari diciptakannya Adam, lalu hari diciptakannya Hawa, lalu hari diturunkannya Adam, ya, dan hari bertaubatnya Adam, dan hari meninggalnya Adam dalam hadis itu. Lalu di ujung baru disebutkan dan hari terjadinya kiamat, kata Rasulullah. Nah, itu mulai masuk hari Jumat itu bukan waktu salat Jumatnya, mulai masuk hari Jumat itu Kamis maghrib, itu masuk hari Jumat. Maka amalannya sama laki-laki dan perempuan. Ya, disuruh baca banyak-banyak Al-Quran, disuruh banyak istighfar. Bacaan yang dikhususkan pada malam Jumat adalah bacaan surat Kahfi dengan beberapa fadilah, walaupun tidak ada larangan membaca Yasin, karena Yasin dalilnya lebih umum.
Ada dalil Yasin, fadilah Yasin yang mengatakan siapa yang membaca setiap malam. Namun dalil surat Kahfi mengkhususkan malam Jumaat. Jadi negantau-gantau hana apa 3 Kahfi, 3 Yasin. Jadi kalau Kahfi memang ditargetkan ke malam Jumaat. 2 dalil sekaligus dengan sahih. Yasin umum dalilnya, tapi boleh. Jadi enggak boleh kita mengatakan orang baca Yasin yang bid'ah. Kadang jinok galak-galak sih. Tidak bisa begitu. Itu kan Quran juga dan itu tetap baik di sisi Allah. Jadi ibu-ibu juga melakukan itu. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah. Yang bersedekah di hari Jumaat dapat pahala 2 kali lipat dibandingkan hari yang lain. Istighfar, salat subuh, perbanyak berdoa, memohon ampunan kepada Allah. Karena hari Jumaat itu adalah hari mulia. Sampai-sampai dalam kitab fiqh Islami Wadilatu ini disebutkan waktu dalam pembahasan bab nikah, sampai-sampai ada riwayat dari Abu Hurairah yang dikutip oleh banyak tabi'in yang menyatakan tentang akad nikah terbaik orang Jumaat ba'dal asar. Akad nikah terbaik itu hari Jumaat ba'dal asar, bertemu 2 waktu istijabah doa, hari Jumaat dan ba'da asar, 2 waktu bertemu. Kalau ada yang berdoa atau orang tuanya berdoa, ya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, itu doa mempererat hubungan suami isteri yang baru menikah. Doa itu kalau dikabulkan Allah, insya-Allah hidup bahagia. Walaupun gaji cuma 2.100.000, ya, dipotong BPJS 300.000, tinggal 1.800.000, insya-Allah bahagia. Kalau akad nikah di hari Jumaat. Akadnya di hari Jumaat, walimahnya terserah. Walimah terserah. Saya pernah mengusulkan sekali-sekali buat walimah di hari Jumaat. Jadi akad nikah hari Jumaat pada asar, Jumaat depan buat walimah. Semua yang pulang Jumaat suruh makan, insya-Allah berkali lipat pahala. Jadi sama dengan juk sedekah orang Jumaat. Tapi belum ada yang berani melakukannya karena mungkin takut semua masjid datang situ semua. Undangan umum. Setelah Jumaat walimah tempat kami, mui hambu di depan tu. Di situlah kerugian yang nyata. Jadi begitu Pak. Jadi amalan ibu-ibu sama. Cuma ibu-ibu, ya, bersambung nih ke pertanyaan kedua. Terakhir nih, pertanyaan kedua. Ibu-ibu apakah disuruh salat Jumaat? Tidak disuruh. Salat Jumaat itu disuruh, diwajibkan pada laki-laki, ya, bukan pada perempuan. Namun apakah perempuan boleh salat Jumaat? Jumhur seluruh ulama mengatakan boleh. Boleh. Gugur salat zuhurnya, gugur. Namun tidak disunnahkan. Jadi kalau disuruh pilih, bagus salat zuhur di rumah daripada salat Jumaat. Namun kalau dia pergi juga salat Jumaat, ada pembatas seperti ini, sah salat Jumatnya dan gugur zuhurnya, enggak perlu diulang. Yang perlu diulang itu kalau bermasalah ta'adud masjid, tidak cukup 40, berlaku sama. Namun kalau disuruh pilih, lebih bagus enggak Jumat. Lebih bagus salat di rumah bagi perempuan, karena yang dianjurkan, yang diwajibkan untuk laki-laki. Apalagi kalau perempuan datang enggak ada tabir, Pak, enggak ada penghalang begini. Jadi khatibnya enggak lihat lagi ke jamaah laki-laki, khatibnya lihat ke perempuan terusan, kan? Itu juga menimbulkan fitnah yang baru. Baik. Jadi tidak mengapa, namun tidak dianjurkan. Demikian kita cukupkan karena panitia sudah menunggu di bawah. Mudah-mudahan yang hadir Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.